Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rojali. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A dengan nomor NIM yaitu 1872050039. Di sini saya akan membuat video tentang proyek UAS Ekonomi Pendidikan. Yaitu ada 5 soal. Yang pertama, jelaskanlah tujuan dan fungsi manajemen keuangan dalam pembiayaan lembaga pendidikan. Dan yang kedua, menurut saudara, apakah sumbangan terbesar lembaga pendidikan untuk pembangunan ekonomi, begitu pula sebaliknya, jelaskan. Dan yang ketiga, menurut saudara, apa sajakah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan, dan apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan tersebut, jelaskan. Yang keempat, menurut saudara, apa saja manfaat yang diterima setelah menjalani proses pendidikan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, jelaskan menurut saudara pendidikan yang efisien itu seperti apa, jelaskan. Langsung aja ke pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan tujuan dan fungsi manajemen keuangan dalam pembiayaan lembaga pendidikan. Adapun tujuan dari manajemen keuangan dan pembiayaan adalah untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dan ada 3 manfaatnya, yaitu manfaat pembiayaan pendidikan, yaitu memenuhi kebutuhan sekolah, memenuhi standar pendidikan, dan yang terakhir meningkatnya mutu proses dan hasil belajar siswa. Di slide yang kedua, yaitu ada sumbangan terbesar lembaga pendidikan untuk pembangunan ekonomi, begitu pula sebaliknya. Masalah pendidikan sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari masalah ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kontribusi pendidikan terhadap ekonomi dan pembangunan harus diakui. Dengan demikian, tidak selamanya pendidikan dianggap sebagai konsumsi atau pembiayaan. Sudah saatnya pendidikan harus dipandang sebagai investasi yang secara jangka panjang kontribusinya dapat dirasakan. Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi atau education as investment telah berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan persyaratan kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya. Konsep tentang investasi sumber daya manusia atau human capital investment yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi atau economic growth. Di slide selanjutnya yaitu ada yang nomor 3, apa sajakah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan tersebut. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan. Keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran adalah keberhasilan guru juga, yang mana itu menandakan bahwa guru berhasil memberikan materi pelajaran dan pengetahuan baru pada siswa. Keberhasilan belajar adalah prestasi yang dicapai siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk mengetahui perkembangan dan keberhasilan siswa dalam belajar tentu dibutuhkan indikator tersendiri. Hasilnya bisa dijadikan sebagai evaluasi kegiatan belajar selanjutnya. Selanjutnya itu ada nomor 4, menurut saudara, apa sajakah manfaat yang diterima setelah menjalani proses pendidikan? Yaitu pendidikan sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Dengan semakin bertumbuh dan berkembang, setiap individu bisa memiliki kreativitas, pengetahuan yang lebih luas, kepribadian yang baik, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Pentingnya pendidikan seringkali disepelekan. Selain menjadi sarana untuk menambah wawasan, pendidikan pun dapat mengasah kemampuan dalam menyelesaikan masalah, meningkatkan perekonomian, hingga menciptakan kesepakatan kerja yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu ada nomor 5, jelaskan menurut saudara pendidikan yang efisien itu seperti apa. Pada hakikatnya, masalah efisien adalah masalah pengelolaan pendidikan, terutama dalam pemanfaatan dana dan sumber daya manusia.
Efisiensi sendiri artinya dengan menggunakan tenaga dan biaya sekecil-kecilnya dapat diperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Jadi sistem pendidikan yang efisien ialah dengan tenaga dan dana yang terbatas dapat dihasilkan sejumlah besar lulusan yang berkualitas tinggi. Oleh sebab itu, keterpaduan pengolahan pendidikan harus tepat di antaranya semua unsur dan unit baik antar sekolah negara maupun swasta. Pendidikan di sekolah maupun luar sekolah, antara lembaga dan unit jajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kira cukup sampai di sini videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.